sebesar ini, ya. Ini baru satu ayat udah penuh ya. Ini asalnya hidup kalian tadi. Kapan kita hidupkan, kapan kita matikan, tergantung Anda. Kalau Anda mau berhenti, mati dia. Tapi kalau Anda mau lanjut, hidup dia. Nggak mungkin Anda berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, atau Anda wasal, Anda matikan, tapi Anda wasal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Itu juga enggak benar. Ketika Anda wasal dalam satu nafas, maka otomatis dia kembali ke asalnya hidup. Karena enggak berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Tetap hidup dia. Karena wasal. Tapi ketika Anda berhenti, ini harus sukun. Kenapa? Karena dalam kaidah ketika harokatnya fathah, kasrah, dhamma, kalau berhenti harus sukun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Loh. Ketika dia berhentinya, dia jadi mati. Matinya baru terjadi, aku udah dari suaminya. Baru. Sesuatu yang baru namanya arid. Arid, ya. Makanya tadi kan disebut ban arid, dia sukun. Arid, nah sekarang gini, nih, kita aja. Ban, arid, gila itu panjang banget. dia sukun. Arid, man, panjang. Arid baru terjadi. Sukun, mati. Nah, ini baru terjadi, apa udah dari suaminya tuh? Baru terjadi namanya arid. Mati apa namanya? Metong. Mati apa namanya? Wafat. Sukun. Karena sebelum yang disukunkan ada bunyi panjang, ditambahin kata mati. Termasuk dinnya itu pada arid sukun. Gimana Pak Rinaldi? Bisa dipahami? Bisa. Udah kunyah ya. Kalau bisa sampai 18 kali kunyah. Oh 32 ya? Kali 2 maksud saya. Ya? Makasih Ustaz. Yoi. Yoi pace. Tapi kalau seandainya sebelum huruf hidup yang dimatikan itu nggak ada bunyi panjang, nggak ada kata mat di depannya. Contoh Pak Rinaldi, ada ayat alam nasrah laka. Oke. Asalnya sodroka apa sodrok? Sodroka. Oke. Ketika berhenti, itu roknya panjang atau pendek? Berarti apa hukumnya? Wakaf biasa. Kan asalnya sodroka. Ketika berhenti, sodroka apa sodrok? Saya tanya, roknya panjang apa pendek? Berarti apa? Bukan. Wakaf biasa. Hah? Wakaf biasa. Wakaf biasa. Salah. Saya tanya sekali lagi, roknya panjang pendek? Berarti rok mini. Hukumnya begini. Roknya pendek. Salah lagi. Yang benar dia, arid li sukun. Kok nggak pakai mat? Karena sebelum yang dibatikan kan nggak ada bunyi panjang. Jadi hukumnya apa? Cukup disebut arid li sukun. Nggak pakai mat. Gak ada matnya ya? Nggak ada mat. Ada namanya. Ada namanya. Jadi kalau ibu bagus, ibu kenapa nggak pakai mat arid li sukun? Apa itu? Long dress, sepan, rok sepan. Panjangin. Jangan pakai arid li sukun, Bu. Pakai mat. Karena yang namanya arid li sukun, biar kata dibetot-betot tetap aja namanya rok mini. Ya, kalau celana itu namanya celana wahai. Apa tuh? Hah? Wahai. Hawaii itu dari dengkul ke atas. Itu Hawaii. Ya.
Kalau ke bawah dikit namanya wahai. Ke atasan dikit namanya hai hai. Makin ke atas aduh hai. Aduh, ya Allah. Astagfirullahaladzim, bentar dibahas panjang. Itu sosial juga gara-garanya. Ini Pak lanjut. Jadi mati itu artinya panjang. Nah, 5 menit saya kasih waktu, Chandra. Lanjut sudah. Bukan itu tuh dilihat paling akhirnya, jangan lihat ke belakang-belakang. Nih, saya tanya lagi nih, Pak. Qul a'udzu birabbil falaki. Asalnya falaki. Berarti jadi apa? Falak. Panjang pendek. Terus hidup dimatikan kan? Huruf terakhirnya tadi. Berarti hukumnya apa? Hari disebut. Kita pakai Pak. Hukumnya begini, Pak. Ya, jangan rokwin ya. Hari disebut. Oke. Jelas ya? Nah, panjangnya sekarang berapa? Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Silakan Bapak Ibu pilih, tapi harus konsisten. Nggak ada. Ya, genap. Ya. Nah, bukan ganjil ya, genap. Harus genap. Makanya nggak boleh disebut kakinya berapa, 2 sampai 6 nggak boleh. Karena logikanya kalau bilang 2 sampai 6 boleh 3, boleh 5. Harus 2. Ini dulu ini pada di mana kasih nggak ada. Ambil. Ada kan tasdid, kalau ditahan. Gua kelihatan bannya 4 bulan. Watab kalau selain mbak ketika bertasdid saya pilih biasa aja dia karena nampak kan ada kol-kol. Jadi hukumnya apa? Ada 2 di samping kol-kol akbar juga ada suku. 2 hukum. Karena bertasdidnya watab Kabat. kalau kasab kol-kolanya kubro ada disebut juga tetap ada 2 hukum. Ya. Di dalam Belajar. Jelas. Yes. Ibu-ibu, jelas nggak? Enggak. Bapak-bapak, Yes. Katri, Mbak Yusri? Nah. Lanjut ya. Sekarang mad wajib sama mad jaiz munfasil. Langsung 2. Kita bahas. Besok Selasa mulai ujian ke depan maju ya. Bacaan tar. Ujian apa? Hafalan. Hafalan. Buksang. Motoran 2. Oh. Jadi harus 3-3 yang dihafal. Iya dong. Tapi pada akhirnya kalau dia kagak hafal, saya kasih boleh pilihan. Pertanyaannya apa, Ustaz? Kakak aja. Beda-beda.
ya. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mad wajib muttasil sama mad jaiz muttasil. Itu definisinya Pak, Bu, sama-sama mad tabi'i ketemu hamzah. Saya ulang, definisinya itu sama-sama mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Ciri-cirinya itu. Di tanda apa? Ada lengkung. Di atas huruf mad ada tanda lengkung. Dan setelah mad ketemu hamzah. Hamzahnya kalau mad wajib, hamzahnya berdiri sendiri itu. Hamzah duduk orang bilang. Kayak kepala air. Itu kalau mad wajib. Tapi kalau mad jaiz, hamzahnya ditulis dalam bentuk huruf alif. Tuh. Ya, itu aja. Saya ulang. Kalau mad wajib, hamzahnya ditulis dalam bentuk apa? Alif. Huruf hamzah berdiri sendiri. Tapi kalau mad jaiz, itu hamzahnya ditulis dalam bentuk huruf alif. Sekalipun dia ditulis ada dalam bentuk huruf hamzah, double sama alif, double alif juga, hamzah juga. Kalau Quran dari Madinah. Tapi kalau mad wajib hanya hamzah sendiri. Habibi. Naon tot? Naon tot? Bismillahirrahmanirrahim. Siap-siap jawab ya. Habibi, Naon? tajwid itu pelajaran yang kita pelajari sudah cukup banyak ya. Yang terakhir tadi bahas tentang apa Habibi? Mad jaiz. Keren. Mad arid, Krisis kun. sukun. Oh iya. Setelah ini kita akan bahas apa? Mad jaiz. Mad jaiz, apa? Mad Wajib. Wajib. Oke. Tolong Habibi, saya minta tolong ke Anda. Tolong dihapus ya. Gimana Pak? Agak bisa tuh. Kalau di videoin, itu gimana? Nggak pakai kaki. Di video ya udah lah. Ayo Pak, ya reporter Pak. Aduh. Gimana HP-nya? Yang mana ganjil? Ya, belum ya. Emang dia memiliki dan mimpi. Jadi berbuat apa saja, misalnya hari.
Kausar. Musikum. Baik. Mad wajib, mad jaiz. Bapak Ibu tolong lihat ke depan. Ya, Tat. Yang sebelah sana itu mad wajib. Ciri-cirinya apa? Setelah tanda lengkung bertemu hamzah, ditulis dalam bentuk hamzah seperti ini sendiri. Bisa dilihat? Ja'a. Coba. Ja'a. Samai. Samai. Dia walaupun berhenti, hamzahnya tetap ngikut, Pak. Dibaca tuh. Idza jaa. Coba. Wassama. Artinya hamzah itu ngikut dengan kalimat sama, dengan kalimat ja. Kenapa? Adanya dalam satu kata. Makanya disebut mutasil. Mutasil itu nyambung. Mad wajib karena ulama qurra sepakat paling pendek bacanya 4 harokat. Dan itu bisa sampai 5 harokat. Boleh dibaca dengan 2 cara, 4 atau 5. Kenapa ini bisa 5 di sini? Memang begitulah Pak periwayatan, ya, menurut ulama qurra. Kalau mad alif tadi memang harus genap. Aturannya begitu Pak Rinaldi. Adapun mad wajib mad jaiz memang boleh 5. Artinya di situ karena panjang 4, ya, mungkin bisa jadi itu kepanjangan, ya, masih ada toleransi, tapi nggak boleh lebih dari 5 harokat. Yang ideal tetap dibaca 4. Itu pun harus sama tetap, nggak boleh di sini 4 di sana 5, walaupun boleh 5 kan. Kalau mau 4 semua, kalau mau 5 semua. Istiqomah, betul. Ya. Aduh. Pesawat penyawat antara Edi dengan Amin. Ya, boy. Tetap 4 atau 5. Di akhir kalau mad wajib bisa sampai 6 kalau berhenti. Tapi biasakan 4 semua. Konsisten dan dibilang istiqamah. Apa? Istiqamah. Apa? Harus dijawabkan biar istiqomah, rutinitas, dipaksa, ya. Kita apa intinya segala perbuatan tergantung nih Niatnya. kita balikul diberi bayan awal. Oke, mad wajib. Mad jaiz sama-sama ketemu hamzah juga, cuma hamzahnya ditulis dalam bentuk huruf alif. Kenapa? Hamzahnya di kata yang berikutnya. Dengan kata lain dia bertemu dengan hamzah dalam 2 kata. Madnya di kalimat inna, hamzahnya di kalimat a'oina. Madnya di kalimat fi, hamzahnya di kalimat anfusikum. Sehingga terpisah, maka disebut munfasil. Oh. Berapa panjangnya? Sama dengan mad wajib tadi, 4 atau 5. Inna a'tainaka al-kautsar. Ayo.
Nggak ngeliat, berapa nggak ngeliat. Kenapa lagi nak? Nanti mutasi kan artinya menyambung Ustaz ya. Kalau munfasil artinya Ustaz Terpisah. bisa. Itu apa udah jelas? Baca ayatnya. Antara ban dengan azan lebih. Dan itu kalau itu hamzah. Jadi itu hamzah. Berarti itu hamzah. Ya. Terus? Kalau di atas wawu berarti biasanya itu menjadi karena kayak kalimat mulai mulai. Tetap dianggapnya alif ya Pak. Iya. Nanti kamu jadi pak. Ya. Awalnya itu hanya menjadi lainnya. Baik Bapak Ibu, terkali jelas. Jaiz, jair, boleh, boleh. Ya. Udah kan.